Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan para uji semua. Jadi saya berada di pertigaan antara ke arah Cianjur ya. Yang ke kiri itu arah jalan lama, yang kanan sama-sama ke Cianjur arah jalan yang baru. Oke teman-teman, ini saya sudah mulai jalan ya. Jadi jalur ini memang dua-duanya mengarah ke Cianjur ya. Yang ini jalur lama, yang itu jalur baru teman-teman. Jadi Belanda begitu datang ke Indonesia ya, kita ngobrol sedikit aja gitu ya. Banyak sekali membangun jalan ya teman-teman. Yang utamanya pasti untuk kepentingan VOC ya, atau Hindia Belanda. Entah itu untuk kepentingan administrasi, kepentingan mengangkut hasil-hasil bumi dari tanah kita gitu ya, tanah Indonesia gitu. Tapi ada manfaatnya juga untuk saat ini teman-teman. Jalannya masih dipakai dan masih bermanfaat gitu. Namun ada beberapa jalan yang sudah mulai ditinggalkan karena treknya yang terlalu curam atau karena terlalu jauh memutarnya dan lain sebagainya. Salah satu contoh di sini teman-teman, salah satu contoh di jalan Citarum Lama ini teman-teman. Berdasarkan sumber informasi di berbagai artikel, dulu memang jalan sini begitu curam ya teman-teman. Jadi ke jembatan Citarum Lama yang pondasinya dulu itu ada di bawah gitu, dekat dengan bibir Sungai Citarum gitu teman-teman. Jadi bus begitu melewati sini tuh harus turun dulu sampai hampir ke batas Sungai Citarumnya ya, bibir sungainya, baru nanjak lagi ke arah Cianjur atau sebaliknya teman-teman gitu. Jalan mulai turun dan warung-warung di sini masih ada yang berjualan, bertahan, sekedar menyediakan jajanan untuk para wisatawan yang ingin sekedar bernostalgia di jalan lama atau jalan Citarum Lama ya. Seperti di artikel ada ya, penulis dari Inggris, seorang penulis dan juga petualang dari Inggris menceritakan bahwa jalan ini merupakan jalan paling sulit yang menghubungkan antara Batavia ke Bandung teman-teman. Jadi jalur ini tuh merupakan jalur sulit karena jalannya harus turun gitu teman-teman. Namun di era sekarang sudah direnovasi dan sudah dibenahi, jadi jalannya tidak terlalu turun teman-teman. Jadi jalannya ditinggikan si jembatannya gitu teman-teman. Nah ini jembatannya teman-teman. Selamat jalan. Kita lihat ininya teman-teman ya, jembatan Citarum Raja Mandala. Nah ini mah sudah dibangun dengan bangunan modern, dibangunnya sendiri oleh PLN teman-teman, perusahaan listrik negara. Jembatan Citarum Raja Mandala 1986 sampai 1987. Tidak hanya menyuguhkan alam yang indah di sekitar sini teman-teman ya, namun di sini juga syarat akan sejarah perjalanan Indonesia saat masih dalam cengkraman kolonial Belanda teman-teman. Nah biasanya teman-teman di sini tuh banyak ini ya, banyak monyet ya. Dan menurut beberapa informasi, pondasi jalannya sendiri itu yang lama ya teman, yang lama gitu teman-teman, ada di bawah teman-teman ya. Pondasi jembatan yang lama waktu zaman kolonial Belanda gitu ada di bawah teman-teman.
Namun seiring waktu berjalan, pondasi jembatan Citarum lama yang dibuat Belanda yang ada di bawah sudah mulai tergerus teman-teman ya, karena ya sudah berapa tahun gitu ya dialiri oleh Sungai Citarum, dan memang sangat berbahaya gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada kesalahan teknis di bendungan Cirata, otomatis debit air naik nanti akan merendam terus jembatan lama Citarum itu gitu teman-teman. Dan menurut prediksi saya mungkin dihancurkan sih teman-teman, karena terlalu bawah gitu teman-teman. Dan di Cianjur itu banyak sekali ya teman-teman ya situs-situs peninggalan Belanda ya teman-teman. Salah satunya Pendopo Cianjur, terus kantor pos Cianjur, dan juga benteng-benteng juga masih ada ya teman-teman. Bahkan stasiun kereta api juga itu masih identik dan kental desainnya dengan bangunan-bangunan Belanda teman-teman. Gak bisa saya bawa tetap lawur. Bisa dibayangkan teman-teman zaman dulu ya, zaman Belanda dulu kira-kira tahun 1800 berapa lah gitu ya, jalan sini seperti apa gitu teman-teman. Sekarang aja di era modern pohon-pohon tuh mesti rimbun ke sini gitu, apalagi dulu gitu teman-teman ya. Jalan ini jalan mulai nanjak gitu. Namun setelah sekarang merdeka ya, sangat disayangkan sekali gitu. Situs-situs bersejarah ada sebagian yang ya tidak dirawat gitu ya. Sedang ada perbaikan ya, perbaikan jalan dari gubernur kita, Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi. Orang Runten anjir aspalna ka dieu euy, ngaletek. Nah ini patut diapresiasi ya pemerintah sekarang ya, yang dipimpin oleh Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi. Ini tuh jalan lama sebenarnya, udah jarang ada yang lewat ke sini ya, tapi sekarang dibenahi, dibuat mulus gitu ya, karena ya meskipun sudah jarang terpakai tapi masih lumayan bermanfaat untuk warga sekitar yang ada di sini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman dan para wargi, untuk video vlognya sampai di sini dulu ya, karena saya nanti akan lanjut lagi ke Cianjur. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena nanti ada video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman dan para wargi. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.